Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Purwanto di channel YouTube saya di Penggemar Bonsai Indonesia dan juga Tanaman Hias. Sebelumnya akan saya sapa-sapa dulu kepada semua penggemar bonsai dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan yang paling penting selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk video kali ini saya akan sharing pengalaman saya, yaitu saya akan panen stekan. Nah, tapi ini stekan bukan sembarang stekan. Ini adalah pohon wahong, ya. Ini wahong laut. Kemudian saya sudah sambung dengan sancang, yaitu sancang parigata. Nah, pada awalnya saya kepingin melihat kalau misalnya ini cabang-cabang wahong ya, kemudian saya potong segini-gini, saya sambung, ternyata hasilnya kurang maksimal. Jadi tampilan dari bonggolnya sendiri jadi kurang terekspos. Nah, saya akan merubah gaya pada bonsai ini. Nah, saya akan bikin model kayak raft gitu nantinya, atau saya sambung langsung dari pangkal batangnya. Jadi bukan dari cabangnya. Nah, ini cabang-cabangnya. Nah, karena itu saya akan memotong semua cabang-cabang ini yang sudah disambung dengan sancang ini. Ini pohonnya sudah mengecil karena sancang memang bagus sekali nih, daunnya bisa mengecil. Dan ini sancang parigata. Ya. Jadi bisa di zoom di sini bisa kelihatan warna-warnanya. Warnanya ada putih-putihnya, bercak putih ya. Ini adalah sancang parigata. Nah, kalau aslinya wahong, ini daunnya. Ini daun wahongnya. Nah, ini masing-masing batang ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ini akan saya manfaatkan karena ini akan saya rubah. Karena menantinya akan saya sambung mulai dari pangkal sini. Jadi pertumbuhan yang baru ini nanti akan saya sambung dari sini. Nah, ini akan saya potong. Nah, jadi stekan ini pada cabang-cabang ini akan saya potong dan akan saya jadikan nanti bisa dengan jadi pohon bonsai atau mame ya, kecil. Nah, jadi nanti kita akan potong. Jadi ini akan menjadi 7 pohon mame, wacang, pohon dan sancang. Nah, untuk bagaimana saya prosesnya, ikutin terus videonya. Jadi saya akan potong pohon ini ya. Sama kita akan potong semua cabangnya ini. Nah, ini nanti akan jadi stekan baru. Nah, kita potong saja. Nah, ini. Jadi kita punya stekan. Dan pengalaman saya, kenapa saya berani lakukan ini tanpa cangkok? Karena pohon yang sudah di stek seperti ini pun yang sudah saya sambung, diokulasi, ini tinggal dipotong, mungkin kalau mau dipendekin segini nanti, itu ditancepin, kita stek di media yang benar, dia akan tumbuh dan tumbuh subur. Ya, ini baru satu. Selanjutnya, dua. Satu. Ya, kita usahakan juga harus hati-hati biar nggak patah. Lima. Enam. Dan terakhir. Nah, ini sebagai gergaji.
yang ketujuh. Nah, ini sudah dapat 7. Untuk penanganan selanjutnya adalah karena di sini saya ingin men-sharing atau membagi pengalaman saya tentang pembuatan pemanfaatan potongan ini. Sebenarnya proyeksi saya di video kali ini adalah bukan yang itu, karena yang itu nanti masih proses lagi. Tapi yang ini, bagaimana saya memprosesnya. Jadi karena ini sudah disambung dengan sancang, ya, dan menjadi pohon wacang ini, karena ini sudah menjadi wacang dengan batang wahong dan sambung dengan sancang parigata. Nah, saya akan menanam ini dengan cara stek. Nah, caranya adalah saya akan kira-kira akan mau dibuat apa, karena ini batangnya lurus, mungkin saya akan ambil sedikit aja di sini. Jadi nggak langsung, kalau saya ini terlalu tinggi, tapi saya akan potong. Ini saya akan pedekin di sini. Nah, ini saya potong gini aja, nanti kita tanam. Nah, begini, ya. 1, ini sudah pendek nih, ini udah cukup nih pendek. 2, itu saya potong. 3, 4, harus 2 kali. 6, dan terakhir yang ke-7. Nah, kemudian kita ambil pisau yang tajam, ya, benar-benar tajam. Bekas potongan tadi kita rapikan dulu. Pertama kita rapikan dulu. Kita rapikan bekas potongannya untuk mengantisipasi tangan kena. Ya, maaf tadi agak terpotong sedikit videonya karena terjadi accident. Ini pada waktu saya merapikan tadi di ujungnya. Ini karena terlalu tajam ya pisaunya. Ini sudah kena nih, sudah kena. Udaranya masih ada. Tapi lukanya nggak perlu saya tunjukin karena nanti takut anak-anak nonton ya. Jadi ya saya peringatkan aja untuk pengalaman untuk teman-teman semua, selalu hati-hati dan jangan lupa berdoa ya sebelum memulai. Tadi mungkin udah berdoa sih tadi sebenarnya, cuman mungkin ini sebagai peringatan aja supaya kita lebih hati-hati ya. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan bahan seperti ini, karena ini adalah sudah wahong dan ini sudah disambung sama sancang, kalau dibuang itu kan sayang. Nah, kita manfaatkan menjadi mame. Ini saya sudah siapkan juga polybagnya, nanti ditanam di sini ya. Nah, tapi sebelumnya untuk lebih meyakinkan nanti tanaman yang kita akan tanam itu tumbuh, kita rapikan dulu. Nah, setelah rapi, ya pasti sudah banyak yang paham juga bahwa kita perlu ada titik tumbuh di sini untuk akar-akarnya, untuk karena nanti akan ketanam, biar ada rongga atau celah atau jarak, kita kerat seperti ini. Nah, kita kerat seperti ini supaya apa? Supaya akar-akarnya akan tumbuh di sekitar goresan yang kita lakukan di sini nantinya. Nah, seperti ini. Kita lakukan kepada semua bahan yang akan kita stek. Nah, nggak perlu dalam-dalam ya, cuma sekitar mungkin 2 atau 3 mili ya, atau maksimal setengah senti lah dari ujung. Nanti semuanya kita lakukan seperti itu, seperti ini, sambil kita merapikan bekas potongan tadi. Kemudian ini sudah selesai nih, ketujuh-tujuhnya sudah saya rapikan dan juga sudah saya buat keretan ya. Tentunya tanaman ini belum mempunyai akar ya, sudah pasti.
Terus kemudian sedangkan di sini untuk kontribusi makanan ke daun itu sangat besar sekali di sini karena sudah rimbun dan sudah mengecil lagi ya. Nah, supaya untuk mengurangi penguapan atau karena ini akarnya belum ada, jangan lupa kita pruning dulu, kita buang dulu ini cabang-cabangnya, daunnya. Jadi jangan sayang nanti akan tumbuh lagi kalau memang dia sudah tumbuh. Ya, jadi kita buang nih daun-daunnya. Ya sisain sedikit aja, hanya untuk perangsang tumbuhnya. Tapi untuk awal kita gundulin aja. Nah, seperti ini. Nanti dia akan tumbuh lagi kalau sudah keluar akar. Ini yang terakhir ya, yang ketujuh nih. Jadi kita ini kurangin daunnya dari yang rimbun tadi, dan nggak usah perlu khawatir karena nanti kalau dia sudah tumbuh, dia akan kembali mengeluarkan daun dan cabang-cabang yang baru. Jadi kan ini namanya distek, yang penting tujuan kita adalah hidup dulu. Nah, setelah hidup baru kita pikir bentuk kelanjutannya. Nah, ini cukup saya kira nih, jadi nggak perlu habis sama sekali enggak, tapi ini untuk perangsang juga mungkin sudah lebih banyak keluarnya. Kemudian ini ini sudah ya, sudah di pruning nih potongannya nih. Nah, saya juga sudah siapin bawang nih, ini bawang masak nih, bawang merah nih, ini bawang merah ya, kupas. Ini sebagai zat perangsang akar atau ZPA ya, atau ZPT, zat perangsang tumbuh akar. Nah, awas tangannya lagi. Nah, kita belah aja begini dua nih. Nah, begini ya. Terus kemudian bekas potongan ini yang sudah kita potong dan rapikan, kita olesin di sini. Simple, gampang. Ya, penting dia kelihatan getah-getahnya atau cairannya sudah membasahi yang akan kita tanam. Jadi bukan dipotong yang dipotong saja, tetapi yang kira-kira masuk ke tanah. Nah, fungsinya apa? Ini salah satunya untuk mencegah bakteri masuk dan juga bisa untuk merangsang akar tumbuh. Diamkan sekitar 10 atau 15 menit biar agak merasuk. Ini adalah yang terakhir ya. Nah, sampai hancur. Nah, setelah diolesin dengan bawang merah ya, terus kemudian kita siapkan media tanamnya. Media tanamnya yang saya pakai di sini ini adalah pasir campur sama pupuk sekam yang sudah lapuk dan plus pasir. Jadi ada 4 unsur di sini kalau yang ini nih kebetulan nih. Pertama itu pupuk kandang, kedua pasir, ketiga sekam mentah yang sudah lapuk, dan kemudian ini juga ada daun-daun yang sudah saya keringkan, yang sudah saya buat pupuk jadi organik. Ini pasirnya harus banyak karena sancang dia juga senang tanaman yang poros. Nah, ini adalah yang kita siapkan di polybag. Kemudian setelah 10 atau 5 menit, 10 menit lah ya, 15 sampai 10 menit ini sudah kelihatan. Kalau sini masih basah, tunggu lagi nanti kena angin-angin terus udah agak kelihatan kering, baru kita tanam di sini. Ya, tunggu sekitar 5 menit lagi lah.
Sudah 5 menit, tunggu 5 menit lagi. Sambil kita bersihin lingkungan kerja kita dulu. Kita sapu dulu. Oke, tahap selanjutnya ya. Jadi pertama kita potong, kita rapikan, kita kasih zat perangsang tumbuh yang dari bawang merah atau mungkin ada juga yang dari pabrikan ya. Tetapi saya yang pakai yang ada aja di rumah. Terus kemudian kita pruning, kita kurangi daunnya. Setelah itu semua sudah dilakukan dan ini sudah kering ya. Nah, bau bawang. Kemudian kita tanamnya seperti biasa aja gitu. Ya, kita tanam. Nah, setelah kita tanam, nah ini sendiri ditambahin lagi. Pakai tangan. Sangat mudah caranya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita tempatkan di tempat yang teduh, yang tidak kena matahari langsung. Nah, kebetulan tempat saya itu ada paranet yang bisa untuk menyimpan di bawah. Ayo kita menuju ke tempat penyimpanan. Nah, sekalian nanti di sana juga sudah ada beberapa bibit yang sudah tumbuh. Nah, sini. Nah, ini di atas kita adalah paranet ya. Nah, itu paranet, jadi panas tidak langsung menuju ke tanaman, mungkin melewati paranet. Kita tata dulu. Nah, ini juga ada stekan loa di sini. Ini ada stekan pohon loa sudah mulai tumbuh itu. Itu stekan loa sudah mulai tumbuh. Nah, satu lagi kita tunggu sini aja. Ini yang terakhir, yang ke-6. Nah, sudah. Nah, tahap selanjutnya kita siram ya, kita siram. Nah, ini penyiramannya. Kita siram yang kenyang dia. Nah, itulah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kita punya bahan yang sudah disambung, kemudian kita mau program ulang. Akhirnya kita manfaatkan potongan tadi, kita setek karena sudah menjadi wacang.
Nah, sekarang kita sudah punya setekan wacang seperti ini. Kita nunggu beberapa minggu dan pastikan dia nanti setelah 1 minggu dia akan tetap subur seperti ini, berarti dia tumbuh dan nanti akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Nah, mungkin bertanya-tanya juga kenapa ini ada tanaman yang saya sungkup di sini. Jadi tidak, kalau si sancang di sini itu nggak perlu saya sungkup pun tumbuh. Tapi kalau ini adalah pohon serut ya. Ini di sini ada pohon serut baru tanam 2 hari. Terus kemudian ini ada santiki, saya stek santiki juga nih. Ini stek santiki ya. Kalau ini ficus saya sambung ya. Ini sambungan. Ya, demikianlah untuk sharing video hari ini. Ya, semoga cukup bisa dipahami dan dimengerti, terutama buat pemula. Semoga apa yang saya sharing hari ini cukup bisa memberikan inspirasi atau tambahan ilmu bagi pemula terutama ya, bagaimana kita memanfaatkan bahan yang ada. Jadi kita bisa membudidayakan pohon wacang ini walaupun sudah disetek. Kalau kita mau potong, mau berubah misalnya posisi, berubah bentuk, jadi apa yang kita potong tidak terbuang sia-sia. Kita bisa manfaatkan untuk menjadi bahan bonsai mame nantinya. Nah, seperti ini akhirnya dalam satu pohon saya sudah menghasilkan bahan bonsai wacang mame nantinya ya. Nah, ini semoga bermanfaat dan terus berkarya, jangan cepat putus asa. Apa yang kita lakukan hari ini akan ada hasilnya di yang akan datang. Terus semangat, sampai ketemu, salam Zobi.